ke kau dok bilang di rumah baik hanya penyakit masih untung kawan aku tuh nanya keluhan kalau nanya ini loh kak kena lempar sendal aja jadi sebetulnya kalau memang dia dispepsia yang diduga organik jadi mungkin Yaitowi mengikuti kita sebut tadi ada sindrom dispepsia yang konvensional adanya organik. Kalau dia memang yang organik, maka pemeriksaan yang harus dilakukan yang paling mudah dan tidak begitu banyak risikonya itu melakukan pemeriksaan USG. Karena apa? Kalau dia dispepsia fungsional, lambungnya normal, keluhan yang macam lambung ini sering juga disajikan oleh keberadaan batu atau radang kantong atau perlemakan hati. Nah, itu barang-barang itu pacak dideteksi dicitra dengan USG. Itu anaknya Dr. Edi Yunus itu jagonya. USG yang itu. Beliau itu kepala radiologi dari FKUI itu gawiannya. Jadi kalau USG biasanya dokter-dokter itu sudah akan bisa mengarahkan dan next pemeriksaan apa lagi itu sudah stop gitu. Ketika dia ketemu masih mengeluh makronis bapak ini bukan lambungnya batu empedu pak. Nah lalu memang kemudian sakit banget jadi tidak semua batu empedu harus dilihat tidak tapi kalau dia memang sudah selalu rutin mengganggu nyerinya hebat skala tinggi sampai menyebabkan demam, nah itu wajib dioperasi karena dia akan berbahaya nanti membuat perforasi daripada sistem suatu. Tapi kalau dia cuma kembung-kembung belanya sudah biasanya dokter bedahnya juga sudah pak pokoknya kita kontrol bed 3 bulan sekali nanti kalian ya. Kalau bapak memang ngeluhnya nanti kita angkat untuk apa? Ketika uang dengar nak operasi kan sudah pingsan duluan untuk operasi biasanya dokter kami ini ngomong ini ada pasir ini sudah kita makan dulu ya Pak kaget mulai ngurangin makan yang berlemak supaya jangan tambah besar yang ini kita coba dengan dia banyak minum ini sudah tenang pasiennya balik udah apa kalau tidak tuh balik ya pacak-pacak balik ke rumah belum sampai rumah lagi dirawat dia apa stres kesakitan lambung lagi pacak disadari karena erosi daripada tekanan lambung yang terlampau hebat. Jadi pemeriksaan apa yang advance endoskopi yaitu kalau nak nyingok nian bahwa lambung atau sistem saluran cerna itu bagus ada yang tumbuh apa tidak ada error tiap endoskopi masukkan selang fiber dari mulut DKG akan berakhir di usus 12 jari kalau dari pucuk tapi kalau dari bawah namanya kolonoskopi masuk anus kali akan berakhir di appendix atau di usus yang namanya usus ascendens ya itu lebih sulit pemeriksaannya biasanya kami kalau melakukan endoskopi dari pucuk ya dengan izin Allah biasanya paling lama 10 menit selesai tapi kalau kolonoskopi yang dari bawah usus memang usus sulit nian kadang-kadang sejam 2 jam baru selesai pegel punggung kita dokter ini baru selesai baru pacak selang itu masuk sampai ujung baru pacak nyingok appendix itu dan memang biasanya ditemukan macam-macam itu dan tapi kita juga melakukan pemeriksaan itu benar-benar dengan indikasi karena pemeriksaan itu tidak enak endoskopi itu walaupun video kolonoskopi waktu itu tidak enak dulu karena persiapannya harus dibilas dulu segala macam masuk ke selang kalau yang endoskopi dari pucuk itu selangnya panjangnya sekitar 90 cm kalau yang dari bawah selangnya 1 meter 80 cm dari bawah dimasuk ke disodok-sodok ke yang asli bisa meminimalisasi keluhan pasien tapi kalau yang dokter-dokter yang baru belajar terjadi biasanya pasiennya itu gitu. Ya, jadi yang ketiga CT scan tapi tidak lebih bagus CT scan daripada endoskopi untuk melihat lubang di dalam tubuh kita. Karena CT scan itu tidak bisa melihat
secara 3 atau 4 dimensi. Tapi kalau endoskopi kita pacak masuk, seolah-olah kita yang masuk ke dalam lambung daripada pasien. Kita jengok nih yang tiap sudut itu pacak kita jengok. Ada apa? Wah juga kita pacak jengok. Kok fesesnya lan abang jadi lagi pacak di tahitnya yang nak baru terbentuk itu pacak kita jengok. Kadang-kadang ketemu cacing jadi COVID. Kita lagi kolonoskopi. Cacing itu kalau di alat kolonoskopi itu kan pakai kaca pembesar. Pecah nago dia masuk kamera itu. Kejut kita ada nago di perut wong ini. Nah itu ya Ikowi. Mungkin ada yang belum terjawab. Terima kasih. Dengan pemeriksaan endoskopi. Mungkin kalau terakhir atau satu lagi. Dokter Pudin? Ya. Aku bertanya sedikit Dokter Sadra. Ya. Tadi masalah buang air itu. Aku kadang-kadang memang sampai 3 hari belum buang air. Tapi aku minum susu biasanya. Kalau minum susu nggak lama, terus sorenya atau besoknya buang air. Nah itu pengaruh nggak dengan lambung? Kalau kebanyakan minum susu atau apa? Kalau tiap hari minum susu, ya buang airnya bisa tiap hari. Ya itu Dokter Sadra. Ya. Kami jawab ya Pak Edi. Safrudin. Baik. Ya. Jadi yang masalah 3 hari BAB jelas juga artinya tidak berkawan sama Yai Pendisam. Yai Safrudin 3 hari sekali, dia 3 kali sejam. Itu sebenarnya salah dengan Yai Pendisam nih, dia SMA 3. Bertolak belakang. Jadi Yai memang ada pola BAB yang begitu pada usia-usia tertentu, terutama usia lanjut. Itu istilah di dalam ilmu kedokteran itu ada namanya alarm symptom. Jadi tanda-tanda yang merupakan sesuatu yang berbahaya pada alarm symptom. Misalnya gitu, kalau Safrudin misalnya karena keluhannya missingnya 3 hari sekali, terus penurunan berat badan terjadi sangat drastis, maka itu namanya alarm symptom. Atau missing berdarah, itu namanya alarm symptom. Maka kita harus melakukan pemeriksaan intensif bahwa ada sesuatu yang tidak benar ini di dalam usus besar. Jadi kita kecurigaannya biasanya kanker lah gitu. Tapi kalau badannya masih macam ini, dari pipi sampai masih kejingoan. Lah kejingoannya walaupun sudah nyengok perut pasti maju. Kalau didorong dengan minum susu itu tadi, buang airnya itu langsung loncat. Kita sampai ke sana. Tapi kita sampai. Aku nak buat Safrudin untuk jangan dulu berpikir bahwa ini suatu hal yang itu tadi gitu. Bukan, karena apa? Tidak ada alarm symptom. Artinya kelainan ini balik lagi masih fungsional juga, tapi fungsionalnya bukan di lambung, fungsionalnya di usus besar di bawah. Biasanya penyebabnya masih pada perbaiki, misalnya apa dengan menambah cairan. Yai Safrudin biasanya tidur ini bertanya dia. Makan yang berserat, misalnya pepaya, buah pepaya. Dengan menambah frekuensi Safrudin 3 hari sekali, missing. Pendisam 3 kali itu sejam. menyebabkan aktivitas usus kita menjadi lebih aktif. Buktinya, ada yang minum susu mencret. Jadi Safrudin itu memang merangsang missingnya dengan susu. Kalau minum susu, ususnya langsung masuk ini ke bawah, pegawai cepat, missingnya keluar. Cuma dibantu dengan intensitas olahraga lebih banyak lagi, minum lebih banyak lagi. Susu hantam terus, susu itu minuman yang sangat bagus. Banyak orang yang tidak galak minum susu walaupun terbeli. Syukur Pak Safrudin galak minumnya, pacak belinya. Ada orang yang tidak galak ni, walaupun susu berkaleng-kaleng rumahnya, susu cocoknya tidak lah ni bag. Tak galak. Zaman bini ni kita memang tak galak. Susu tak lemah. Jadi itu bukan. Kalau Pak Safrudin menurut kami tidak ada alarm simptom. Kelainan yang terjadi missing tiga kali itu namanya behavior yang memang sudah terbentuk macam itu sekarang. Tidak usah khawatir. Minum kebiasaan. Tes
minum Lemak, banyak, susu, olahraga. Coba kita jengok kakek seminggu 2 minggu ke depan, mungkin berubah. susu Nggak Lembang. usah pakai obat dulu. Iya, iya. Nggak usah pakai obat. Ya. Iya, Oke. iya, ini ada di nih Dokter Sadra agak canggih. Kalau ke dokter, kalau kita ngomong, dokter, aku nih pusing. Nah, kalau suka, udahlah balik balik kau katanya. Ya. Canda dok. Kalau suka itu tadi ya yang pendisam tadi katanya aku nih suka missing. Nah, kalau suka missing nah terus itu ya pendisam. Ya. Terima kasih Dokter Sadra. Sebelum kita tutup, adek ada pertanyaan dek. Sebentar, ada titipan Halo. pertanyaan. Assalamualaikum Dokter Ara. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bisa hadir ya. Ada titipan ini pertanyaannya. Ada hubungan pikiran dengan penyakit emak ini. Pernah kawan tuh kalau ke dokter dikasih obat penenang. Nah, apa tuh hubungannya? Kalau pikiran terus kambuh sakit emahnya gitu. Nah. Terus identifikasinya untuk pencegahan, apa kira-kira jangan sampai kambuh, karena kalau udah kambuh, kitanya pikirannya gitu. Jadi gimana ya, penyebab penyakit emah itu dari pikiran, bener nian apa. Titipan kawan, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dok. Iya, jadi mungkin memang topik kita justru memang dispepsia fungsional ini lebih porsinya kepada non organik, lebih kepada psikologis ya Mbak Ade. Jadi pengalaman-pengalaman yang disajikan oleh Pak Musin itu menunjukkan itu psikologis. Pak Musin itu orangnya sehat ya. Begitu dia psikologisnya jadi tough, jadi kuat, dia kuat, masuk dia ke Nabawi. Kemudian ketika kita kemudian tidak udah makan obat, jangan jadi misalnya makan obat setiap hari harus makan obat yang ditanya oleh ibu dan apa tadi bapaknya. Begitu obatnya tidak kasih, bapaknya langsung mahnya kumat. Padahal obat yang dikasih itu mungkin baik, cuma vitamin atau kapsul kosong. Tapi begitu dimakan ke obat itu, dia mahnya hilang. Kapsul Jadi kosong. memang ada satu sistem di tubuh kita. Dan kita kemudian melalui syarat nomor 10, namanya syarat vaksin, itu kita buktikan. Kalau dulu kita ujian sama siapa dulu yang kita yang agak keras ini, Pak Bunhar. Siapa Pak Edi Yunus yang ngajari Pak Bunhar biologi ya, yang ngajari ilmu ukur. Pak Adam. Kalau kita anak ujian itu mulai mules, kencing, nak mising, nak segala macam. Pak Snoling Aljabar. Kalau Pak Snoling, tapi kalau Edi Yunus tidak, karena beliau itu Mengukur padam. beliau enteng yang maetuan ya. Jagoan kita dulu. Nah, itu karena apa? Karena memang saraf nomor 10 tadi itu begawi. Begitu kita terpikir kita kayak nak begini, saraf 10 itu langsung disengat juga loh sistem dalam tubuh kita. Mulai jantung, paru-paru, saluran kencing, lambung, kolon, usus besar itu disengat juga loh. Mules lah, nak kencing lah, berkeringat dingin lah segala. Itu menunjukkan bahwa memang sistem saraf kita itu sangat dominan di dalam mengendalikan organ di dalam tubuh. Makanya sakit lambung itu menjadi seperti Pak Musin bilang tadi, aku mah kronis. Mulai sekarang Musin tidak galak lagi pakai istilah kronis, karena lambung itu normal. Jadi karena memang bias atau pengaruh-pengaruh eksternal, pengaruh apapun itu, tadi kan lambung itu pusat informasi, itu ke lambung dulu, Mbak Adi. Segalanya itu ke lambung.
ketika kita ketakutan, lambung dulu Mm-mm. atau sistem pencernaan dulu. Mules yang terasa di bawah itu sebenarnya memang pacang buat dari tegangnya lambung karena saraf nomor 10 tadi. Jadi memang hampir jadi wong yang ngeluh sakit lambung itu dia menduga di lambung sudah ada kanker, ada erosi, ada. Ketika kita lakukan endoskopi dari populasi misalnya 1.000 wong yang di endoskopi, itu yang ada kelainan secara organik, biar dia lecet atau dia barangkali ada, itu cuma sekitar tidak sampai 20%. Yang 80% itu normal aja loh kalau waktu di endoskopi. Payah-payah beda disodok endoskopi dari bawah sampai ke pising-pising normal. Makanya kami juga alarm simptom kalau memang dia ngeluhnya lama, badannya kurus kering rengkek, ini perlu di endoskopi. Ini warning, ini ada tanda yang tidak benar, ada alarm simptom ini. Mungkin memang dia mendekat. Ini wajib di endoskopi. Tapi kalau yang misalnya Pak Musin atau tadi bapaknya Pak Janova tadi itu semua tuh disfungsional, dispepsia fungsional, itu semua karena pengaruh Pikiran. dulu melekat dan itu lebih banyak eksternal, faktor eksternal sesuai dengan fungsi lambung tadi sebagai pusat informasi yang awal-awal tadi Pak Edi Musin. Mungkin itu ada titipannya. Saya kira waktu kita udah jam dulu ini. Ya, udah jam Ini 10. Di Bandung pas. Kita terima kasih banyak kepada Dr. Sadra. Rasanya malam ini yang sharing yang terbaik deh rasanya. Mungkin harus lanjut nih, Pak Edi, harus lanjut Suruh cari judul arahnya. Memang lanjut kata dokter Ara tadi. Bulan Kakek ke depan kolon. nih, minta Ke kolon tolong kakek. lagi, Mak. Ah, Aku turun ke kolon. Oke, isi lagi. So, kita ucapkan terima kasih banyak Dr. Sadra atas sharing yang bermanfaat kali ini. Iya. Dokter, jadi kita gimana? Kita atau putus dulu atau apa? Ya, Yai Dani sudah dipoto. Sudah. Oke, kalau gitu. Ada acara kita tutup dulu ya. Ya. ya, minta tolong dengan Tangku Ara dilanjutin. Recording stopped. Berikutnya di minggu ke-3 bulan depan. Iya, Selasa ketiga. Hari Selasa ketiga. Bisa kan? 2 episode kan? Insya Allah. Oke. Lanjut, masih banyak yang mau ditanyakan kali, masih nitip-nitip baik. Iya banyak. Gak. Oke. Kok usus 12 jari kemana-mana Kita gak tutup larinya. acara ini dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Makasih dokter. Kasih kali-kali. Makasih ilmunya. Tahu. Sama Nyai Mun sama tulang tahu. Makasih. Semoga berkah umurnya. Mancing tuh makanya merangsang saraf-saraf supaya seneng mancing. Tulang tahun juga untuk Eyang Nani masih ada, Eyang Nani Hartati. Oh ada ya. Ulang tahun juga yang Kemarin di ulang tahun Oh, iya. masih ada Eyang Nani. Yang Nani tuh sakit apa? Masih Keluhannya ada. apa? Tolong apa kabar nih sekarang nih Eyang? Iya. Nani ini kawan masa kecil. Aku ini sama Nani itu teman Semangat bermain. ya Eyang. Ya nih ya. Kita nih kawan bermain waktu kecil karena bapak kami sekantor.